Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Lawrence Gabriela Kakbu. Yang kedua, Merkris Koksi Pongdaka. Yang ketiga, Mila. Yang keempat, Noviana Yusuf. Yang kelima, Rangga. Dan yang keenam, Yosef. Di sini kami akan membahas tentang sejarah perkembangan Kristen di Eropa pada abad yang ke-18 hingga abad yang ke-20. Sejarah perkembangan agama Kristen di Eropa pada abad pertengahan menuju abad revolusi, yaitu abad 18 hingga abad ke-20, dimulai dengan yang pertama, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 yang mengakibatkan pergantian Kekaisaran Romawi kepada Kesultanan Uthmania. Kemudian putusnya jalur perdagangan antara Eropa dan Asia Barat di Laut Tengah, dan juga terjadinya konflik antara agama Kristen dengan agama Islam. Adapun reformasi gereja dipelopori oleh Martin Luther pada tahun 1483 sampai 1548, yang merupakan seorang pastor dan profesor di Universitas Wittenberg, Jerman. Martin Luther pada tahun 1517 mengeluarkan 95 tesis yang berisikan protes terhadap konsep pengampunan dosa atau indulgensi yang dilaksanakan oleh Paus. Reformasi gereja di Eropa tidak terlepas dari gagasan Renaissance yang mulai berkembang di Italia pada awal abad ke-15 Masehi. Paham-paham baru seperti sekularisme, individualisme, dan komunisme berusaha untuk menentukan dominasi gereja dari tatanan kehidupan masyarakat Eropa. Selanjutnya kita akan membahas tentang abad penemuan atau penjelajahan. Yang pertama, berlayarnya para pionir penjelajah Eropa untuk menemukan sumber-sumber komoditas dagang dari timur. Yang kedua, penemuan kembali benua Amerika oleh Christophorus Columbus. Kemudian selanjutnya yang ketiga, penemuan Selandia Baru dan Australia oleh Belanda dan Inggris. Selanjutnya, perjalanan Magelhaens mengitari bumi. Selanjutnya, penaklukan orang Indian di Meksiko dan Peru oleh kaum penakluk Spanyol. Kemudian yang terakhir, ekspedisi Vasco da Gama ke Asia India. Vasco da Gama adalah seorang penjelajah kebangsaan Portugis yang menemukan jalur jalan laut langsung dari Eropa ke Malabar, Indian, dengan melakukan penjelajahan laut mengelilingi Afrika. Revolusi Prancis adalah suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Prancis yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis dan lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Revolusi ini merupakan salah satu dari revolusi besar dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat. Monarki absolut yang telah memerintah Prancis selama berabad-abad runtuh dalam waktu 3 tahun. Rakyat Prancis mengalami transformasi sosial politik yang epik. Feodalisme, aristokrasi, dan monarki mutlak diruntuhkan oleh kelompok politik radikal sayap kiri, oleh massa di jalan-jalan, dan oleh masyarakat total dan pedesaan. Ide-ide yang lama berhubungan dengan tradisi dan hierarki, monarki, aristokrat, dan gereja Katolik digulingkan secara tiba-tiba dan digantikan oleh prinsip-prinsip baru. Yang selanjutnya, dampaknya reformasi gereja di Eropa terbagi menjadi 4 bagian, yaitu agama Kristen terbelah menjadi beberapa bagian, kemudian timbulnya pembaharuan sosial politik, ekonomi, dan budaya, kemudian yang ketiga yaitu runtuhnya pengaruh kekuasaan Paus di negara-negara Eropa,
Di bagian yang keempat yaitu munculnya gerakan misionaris untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia. Pada materi selanjutnya yaitu pada abad ke-18 muncul dua gerakan yang menolak adanya gerakan pencerahan dalam teologi gerejawi yang resmi yang dilawan oleh kedua gerakan ini. Kedua gerakan ini yaitu gerakan Pietisme di Belanda dan Jerman, kemudian gerakan Revival yaitu di Inggris dan Amerika. Gerakan Pietisme dan Revival tidak menyukai adanya keberadaan gereja rakyat atau gereja suku dan adanya keberadaan gereja negara. Pada abad ke-18 ini, kedua gerakan tersebut yakni Pietisme dan Revival timbul dalam proses gereja-gereja Protestan sebagai suatu gerakan kebangunan rohani. Para kaum dari kedua gerakan ini menginginkan agar anggota gereja kembali menghayati imannya dan membenahi hidupnya yang duniawi. Mereka menginginkan agar kaum teolog dapat menelusuri jalan-jalan rahmat dalam hati manusia untuk mengejar sistem teologi yang ilmiah. Di sini mereka ingin agar gereja dihidupkan kembali. Oleh karena itu, gerakannya yang ada di Belanda dan Jerman juga di Inggris diberi nama Pietisme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.